gitu, gangguan jadinya. Nah, NPD itu ada dua. Pertama grandiosis yang sifatnya overt ya, jadi terbuka. Satu lagi yang sifatnya covert, tertutup. Jadi yang satu tuh biasanya arogan, kasar. Yang satu lagi biasanya playing victim. Gitu ya. Tapi intinya mah keakuan. Betul. Jadi bisa intinya. tersembunyi, bisa Iya, kelihatan iya, gitu. kelihatan. Jadi kan ada stereotipnya, dia mesti arogan, gitu. Enggak juga. Bisa jadi dia manipulatif, Betul. bisa jadi playing victim. Yang pasti kesamaan adalah dia berpusat pada aku. Ya. Aku adalah sentral dari semuanya. Dengan sifat dia yang near empati di Iya, antara keduanya ya. iya, Dia near biasanya near empati. empati. Tidak punya kepekaan rasa orang lain merasakan bodoh amat. Yang penting dia merasa bahwa diri dia menjadi salah satu pusatnya itu gitu. Itu memang di antara karakteristik. Tadi kalau saya memang melihat tertarik ya bahwa sejatinya kan Rasulullah sendiri sudah mengisyaratkan bahwa yang namanya narsis itu di antara fitrah manusia. Makanya ada hadis kan mengatakan gini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Itu kan Apakah ada trauma masa kecil, lingkungan kah? Jadi jurnal tuh saya baca yang 2009 ke atas ya. 2009 ke atas kan biasanya kalau di penelitian atau pengetahuan tuh yang 5-10 tahun ya. Saya baca 2009 ke atas, paling banyak dia punya berbagai faktor ya. Faktor kompleks, ada genetik, ada kemudian pengasuhan, ada kemudian faktor sosial kultural ada. Tapi benang merahnya dari semua meta analitik atau penelitian itu pengasuhan. Benang merahnya ya. Jadi yang Pengasuhan tuh konsisten. dari orang tua maksudnya. Iya, konsisten. Yang konsisten tuh pengasuhan. Kebutuhan jadi gini. Kan sebenarnya orang mengatakan bahwa dia arogan, kenapa? Karena dia merasa dirinya berlebih gitu. Iya. Padahal deep inside dirinya dia tuh kurang. Iya. Kan kalau orang sebenarnya kalau orang berlebih harusnya dia berbagi kan. Betul. Karena dia punya cinta yang berlebih. Betul. Tapi kalau dia kurang, dia akan menyedot. Betul. Dan dia sebenarnya menyedot ya. Jadi dia seolah-olah berbagi, tapi sebenarnya kurang di dalamnya. Betul. Dan kenapa kurang? Karena tadi seperti yang saya bilang itu mencintai diri sendiri. Sebenarnya mungkin dia nggak mencintai diri sendiri dan nggak diajarin gimana mencintai diri sendiri. Kan orang bisa mencintai orang lain karena udah selesai sama dirinya kan. Iya. Dia di antara suami istri itu bisa mempengaruhi bagaimana asupan, kalau istilahnya dari Dr. Ivan tadi, asupan emosi yang diperoleh. Karena kan ayah dan ibu yang bertengkar itu membuat anak berpikir mereka hanya sibuk urusan mereka. Tuh aku diabaikan dong mereka. Bahkan mereka bisa banyak yang kecipratan emosi yang harusnya bukan jadi beban mereka. Misalnya gini, si ibu akan curhat tentang si bapak kelakuannya gitu. Kamu tuh bapak kamu bla bla bla. Dia akhirnya dia saja udah nggak merasa cintai, dia harus menanggung beban kebencian antara orang tuanya. Bapak yang akhirnya bilang tuh sama ibu kamu tuh, jadi orang tua jangan mama jangan bawel gitu kan. Artinya dia sendiri sedang merasa gue tuh sebenarnya cinta apa enggak ya gitu, kalau istilahnya Dr. Ivan. Dia sendiri harus melihat itu. Inilah yang saya bilang bahwa mereka mengalami broken heart, dan itu lebih dahsyat daripada broken home. Kan banyak tuh orang tua yang selalu bilang gini, saya itu bertahan di rumah tangga yang buruk ini Ustadz karena saya nggak mau anak broken home. Dan selalu saya bilang, Bu, sebenarnya anak tuh nggak takut broken home. Anak lebih cemas dan takut broken heart. Dan broken heart itu dialami di rumah tangga yang mungkin nggak cerai, tapi konflik yang selalu. Kita sebelumnya itu mereka Iya. dari broken family Betul, lah atau betul. gimana lah, penting ya. Makanya salah satu nasihat menarik Nabi itu ketika ingin orang menikah, itu mungkin hadis ini jarang didengar, tapi ada dalam kitab Mujam Kabir. Kata Nabi gini, iyakum khodro adiman, waspadalah atau jauhilah kamu khodro adiman. Khodro itu istilah Nabi untuk mewakili gambaran sosok yang kelihatan keren, mempesona. Khodro itu dikata khodir, yang itu mewakili gambaran tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu kan mempesona, mata seger. Itu mewakili gambar orang yang keren, mempesona, retorika luar biasa. Diman itu maksud Nabi adalah kubangan kotoran, tempat tumbuhnya pohon keren ini. Jadi Nabi bilang, kamu tuh hati-hati dari orang yang tampak keren tapi dibesarkan di lingkungan yang buruk. Diman itu mewakili gambaran pola asuh yang diberi masa kecil. Jadi Nabi sendiri sudah mewanti-wanti. Karena itu bahkan Nabi mengatakan hindari, jauhi, kalau perlu nggak usah.
gitu. Itu bagi orang pranikah gitu. Dengan kata lain, Nabi sudah memberikan warning kepada setiap kita karena gini, kesalahan mendasar seseorang itu nikah, dia terpesona dengan visi dan misi. Apalagi kalau dalam Islam itu ada konsep ta'aruf. Ta'aruf itu kan selalu yang dikenal itu selalu visi dan misi. Iya. Apa visi misi pernikahan kamu? Pasti semua bagus kan? Wujudkan keluarga sakinah, mawaddah, semua sama. Tapi masalahnya untuk aplikasinya itu kan ada pola yang harus kita kenal. Terus apa pendapat Ustadz? Kalau saya langsung bilang cari yang lain. Karena kalau saya bilang indikator pertama bahwa dia menjadi jodoh yang menyenangkan adalah ngobrolnya enak. Iya betul. Karena 70% kegiatan itu ngobrol. Ustadz, saya mau ngomong bab itu nih, Iya. bab penting. Ini akhirnya mereka berpisah ya, dan perpisahannya cukup berkonflik kan. Tahu nggak apa yang disampaikan oleh sang istri? Saya nggak bisa ngobrol yang nyaman. Jadi itu benar, Ustadz. Betul. Itu benar. Jadi kenapa penting banget ngobrol ya? Penting sekali untuk ngobrol dan nyambung itu. Karena itu indikator pernikahan yang sehat. Gitu. Ya, satu ngobrol. Nah, kalau nggak bisa ngobrol dengan nyaman dan takut kita ngobrol, itu indikatornya Ada problem. Kalau mau cerita jodoh 4 gitu Udah, Iya, ada problem. udah merasa Problem. ini gue bakal ini nih direndahkan atau disalah-salahkan. Ya habis kamu sendiri sih gitu ya. Atau nah itu kan membuat gini. Kalau saya bilang gini, kalau sejak awal kita nggak nyaman ngobrol, lu bayangin deh. Masa tua yang paling tragis adalah mengakhiri masa tua ketika anak-anak sudah keluar dari rumah dan kita mengakhiri masa tua dengan saling diam di pojokan. Itu kan ngeri banget ya. Itu paling itu mengenaskan. Nightmare. Mengerikan itu. Itu beneran kan mengerikan. harusnya kan masa tua kita kan ketika anak-anak dewasa kita harus banyak bercanda ngobrol gitu kan, harusnya kan begitu. Tapi ini ada orang yang masa tuanya adalah berpikir ya gue paling diem-dieman aja gitu. Itu kan menyiksa batin banget gitu ya. Itu mengerikan. Itu Dan mengerikan. itu membunuh kan. Sekarang kalau ngomong gerontologi yang tua itu yang paling membunuh kesepian. Kan seringnya yang nggak jelas, bukan yang Iya, jelas. iya. Bukan ngobrol terstruktur ya. Justru asal aja gini, gitu. kaidah para ulama kalau ngobrol sama Pak Sutri itu beda. Al-kalamu ghairu muhim huwal muhim. Bicara yang tidak penting itu penting. Itu bener. Jadi gini, justru jadi gini, kenapa Harus banyak didengerin tuh. Bener. Karena Boleh gini, diulang sekali lagi. karena memang harusnya jangan bicara yang tidak penting-penting. Coba deh, kenapa Allah dalam surat Al-Baqarah 187 itu memulai kalimat gini, uhillat lakum la tasyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian melakukan rofas di malam hari Ramadan. Rofas itu kalau dalam bahasa Arab itu pembicaraan porno antara suami istri. Allah yang memberitahu ngomong jorok antara suami istri itu dihalalkan. Itu kan ngomong yang unfaedah banget, ngomong jorok gitu. Sesuatu yang nggak boleh kamu lakukan sama temanmu, sama tetangga, sama suami istri itu boleh. Untuk memberitahu bahwa saking Allah yang memberitahu suami istri itu udahlah, nggak ada lagi di antara kalian tuh pembatas karena kalian tuh pakaian saling menutupi, nggak ada lagi perlu sembunyikan. Kamu boleh di depan orang lain jaim, tapi sama istri masih jaim tuh. Maka sama istri kadang-kadang kita bisa bahas tentang maaf ya, dia upil kenapa gini banget sih, gitu. Yang nggak penting. Yang nggak penting. Dan itu kalau kita udah sampai kepada chemistry kayak gitu, itu kita menikmati yang namanya pernikahan tuh di situ. Tapi yang saya sampaikan begini. Indikatornya bukan sembuh tapi pulih. Kalau dalam bahasa jurnal ya, pulih. Apa tuh pulih? Dia menyadari bahwa dia ada luka dan dia berusaha memulihkan diri, memfitkan kembali dirinya. Dan yang paling baik adalah memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih dalam konteks banyak kan dia masih abusive orang tuanya, tapi dia mampu memaafkan orang tuanya dan merespon lebih baik. Jadi Pulihnya di situ ya. pulih di situ. Betul. Gitu, dia mampu memaafkan orang tuanya dan merespon dengan baik. Contoh misalnya gini, ketika orang tuanya melakukan abusive ke dia, bisa ngomong gini, "Mah, aku udah besar. Aku tahu mama misalnya melakukan kata kasar padaku, tapi tolong mah jangan kasar lagi deh." Itu kan luar biasa sampai ngomong begitu kan ya. Itu berarti dia sudah sampai tahap dia memahami orang tuanya, dia memaafkan orang tuanya, dan dia mau merespon dengan sangat baik orang tuanya. Itu menurut saya pasti pulih. Jadi kalau misalnya pasangan tuh punya salah satu pasangan NPD, mungkin salah satu yang bisa pasangannya itu kasih tahu ke pasangan NPD, ya lu coba perbaiki hubungan deh ke orang tua gitu Jadi ya. kita bantu dia memperbaiki hubungan orang tua. Dan ini kemudian klien terakhir ya, emang pas kita lihat buruk dengan orang tuanya, buruk dengan orang tuanya gitu. Nah, yang klien saya tuh memang dia memaafkan dirinya, memaafkan mantan suaminya dan memaafkan orang tuanya, maka dia pulih. Nah, mantan suaminya mungkin karena belum pernah ke psikolog, dan nggak nyadar gitu, dia tidak bisa maafkan semuanya, akibatnya jadinya ini. Nah, sekarang kan karena dia sudah jadi ibu, dia bagaimana memperbaiki anak-anakmu? Saya bilang gini,
Pokoknya begitu kamu maafkan, orang suamimu, orang tuamu, anakmu tuh akan punya role model bahwa kamu bisa maafkan. Sehingga dia punya referensi, kan yang bahaya tuh nggak ada referensi dalam kepalanya. Iya, iya. Jadi kayak kita misalnya gini, cara bangun dari jatuh, angkat kaki, ini itu ada referensinya gitu. Cara misalnya perbaiki lampu, kita pernah baca tuh, tingkat baik gitu. Masalah eksekusinya bagus apa enggak masalah lain lagi, tapi sudah ada referensinya. Nah, ketika ketika satu orang tua memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya lagi, maka anaknya akan melihat, oh orang tuanya bisa loh memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Berarti aku juga bisa. Putus tuh, siklusnya putus. Nah ini yang paling penting. Kan oleh Nabi gini, unsur akhoka zolimun au mazluman, tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Sampai-sampai sahabat nanya, kalau yang dizolimi kami tahu, yang berbuat zolim nolongnya gimana? Hentikan kezolimannya. Suami saya zolim, ya udah hentikan, tolong dia hentikan kezolimannya. Nah, cara menolongnya gimana? Nah, dari teori ilmu pengasuhan dijelaskan, tidaklah seorang anak tumbuh menjadi suami yang menyebalkan, suami yang kasar atau ayah yang buruk, kecuali dia mengalami disebut utang dan luka pengasuhan. Berarti gimana sebagai seorang istri melakukan? Tolongnya dengan cara apa? Membayar utang dan pengasuhannya semampunya gitu. Misalnya gini, kenapa dia nggak misalnya nggak empati? Karena tadi dia nggak pernah merasakan. Berarti pelan-pelan melatih misalnya, kasihan ya mas, bisa lagi apa tuh misalnya lagi nih, kamu ngerasa nggak itu rasa? Jadi dia latih. Kenapa ada suami ngomong kasar? Karena waktu kecilnya isi kepalanya nggak pernah ada kalimat sayang, nggak ada kalimat sayang, maaf, terima kasih, nggak ada. Yang ada kalimat-kalimat caci maki. Berarti apa? Tugas kita merefill atau menginstal ulang apa yang sejatinya dibutuhkan oleh pasangan kita semampunya. Sampai kepada titik tadi, syariat membuka jalan keluar.